Kau sakit apa? Ada Benjolannya di mana? Ya udah, kau nggak usah pakai mic. Nggak bisa, sekaki saya ini ditaruh di bawah. Sekarang Pak. setelah didoakan apa yang terjadi? ada benjolan di sini kayak getah bening gitu. Saya pas dibilang datang ke depan. Nasihat aja. Kembali kami menyampaikan informasi pelayanan Gembala Jemaat Pendeta Gilbert Lumoendong untuk edisi minggu ini. Di awal Desember 2022, Gembala Jemaat dan Ibu Gembala dipercayakan untuk melayani dalam ibadah perayaan Natal bersama Sritex Group yang berada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Perayaan Natal ini berlangsung dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Juru selamat dunia. Terima kasih buat Pak Iwan, Pak Wawan, dan seluruh keluarga besar dari keluarga Ibu Minto yang luar biasa memulai perusahaan yang hebat ini yang bernama Sritex, yang menjadi berkat bukan hanya di Solo, Indonesia, tapi juga dunia, dan kita percaya hal-hal yang baik boleh terus Tuhan kerjakan. Yang setuju katakan haleluya. Saya percaya Natal tidak bisa dipisahkan dari sukacita. Menjadi sesuatu yang aneh kalau kita merayakan Natal tapi kita kehilangan sukacita. Karena berita pertama dalam Natal adalah jangan takut. Aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar. Berarti waktu kita merayakan Natal nggak cocok kalau kita masih stres. Nggak cocok kalau kita masih tertekan. Nggak cocok kalau kita masih menyimpan kepahitan. Karena suara itu masih kita dengar. Jangan takut. Jangan stres. Jangan kecewa. Jangan menyimpan kepahitan. Jangan biarkan kedendaman menguasai hatimu. Jangan biarkan kebencian menguasai hatimu. Tetapi bersukacitalah. Sebab aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar. Kalau saudara tanya sama saya, sukacita karena apa? Yang pertama, dia hadir sebagai Allah Immanuel. Apa artinya dia Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Hidup ini bukan soal apa yang sedang kita jalani, tapi dengan siapa kita sedang berjalan. Saya dengan bangga selalu bilang, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Amin. Iya kan? Hari ini kita merayakan Natal. Biarlah dalam Natal ini kita berkata, tidak ada alasan bagiku untuk tidak bersuka cita. Betul mungkin aku difitnah. Betul aku mungkin menghadapi badai. Betul aku menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Betul aku menghadapi hal-hal yang mengecewakan. Tapi sukacita dalam Tuhan menguatkan aku untuk melihat perkara-perkara dahsyat dan luar biasa. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kenapa kita nggak belajar untuk bersuka cita? Kenapa kita nggak belajar untuk bersyukur? Kenapa kita nggak belajar untuk mengakui saya kan masih punya Tuhan? Betul saya ada tantangan. Tetapi berita malaikat berkata, jangan takut, aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar telah lahir bagimu, Juru Selamat. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Dia Juru Selamat yang menjamin kepastian buat kita. Setelah dari kota Solo, kembali Gembala Jemaat Pendeta Gilbert Lumoendong dipercayakan untuk melayani dalam KKR dan perayaan Natal Kota Padang, Sumatera Barat. Setelah tiba di Padang, Gembala Jemaat disambut oleh panitia perayaan Natal, yaitu Bapak Pendeta Titus Wadu dan Profesor Dr. Chung Hao Sin, MPD. Selanjutnya melakukan pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi yang berada di Kota Padang.
Sekaligus dalam kesempatan tersebut, Gembala Jemaat memberikan buku renungan harian mengerti maksud Tuhan setiap hari. Jarang juga saya ada di satu daerah yang muamalahnya bisa dikeluarkan. Jarang buat saya kalau ada di satuan tubuh Kristus pasti ada. Amin. Misalnya saya 38 provinsi yang baru sudah saya jalani semua. Tapi Sumatera Barat ini spesial. Itu dia baru sekali pakai bisa apa-apa saya balas paling ada buku yang saya tulis dan selawat. Terima kasih Pak ya, mudah-mudahan jadi berkah. KKR dan perayaan Natal diadakan di Gor HTT Padang dengan mengambil tema Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, maju lebih semangat. Terima kasih buat kehadiran Bapak di Kota Padang dan kami sambut dengan sukacita. Selamat datang di Ranah Minang. Selamat datang di Kota Minangkabau. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Alkitab berkata bangkitlah. Dan Alkitab menjelaskan kenapa kita harus bangkit. So what is Christmas? Apa itu Natal? Natal adalah momentum untuk saya bangkit. Karena kalau saya bangkit, saya akan pulih lebih cepat. Saya akan bergerak maju lebih semangat untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang sudah katakan amin. Maria dan Yusuf ketuk setiap pintu di Bethlehem. Tidak ada satupun yang membukakan pintu. Semua bilang there is no room. Tetapi mereka tidak kecewa. Hari ini saya hanya mau bilang sama saudara, sorry untuk ngomong ini. Kecewa dan kepahitan adalah jebakan iblis. Hari-hari ini banyak orang Kristen apa-apa tersinggung, apa-apa kecewa, apa-apa sakit hati, apa-apa penuh kedendaman. Hari ini saya mau bilang, we are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga. Kita hadapi berbagai tantangan, tetapi Tuhan berjanji kita tidak akan pernah dipermalukannya. Tapi pendeta tuh gak ngerti apa yang saya sedang hadapi. Pendeta, saya diperlakukan sangat tidak menyenangkan sama mertua saya. Saya tidak diperlakukan yang menyenangkan dengan suami saya. Ya pendeta bilang gak boleh kecewa, gak boleh kecewa. Emang dia perasaan saya terbuat dari kardus. Kenapa kita tidak boleh menjadi kecewa? Yang pertama karena kita tahu dunia sedang ada dalam gelap. Yang kedua karena kita tahu terang Tuhan terbit atas kita. Yang ketiga kita mengerti bahwa kemuliaannya nyata atas hidup kita. Sehingga kita cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Api dari Tuhan mulai turun. Api dari Tuhan mulai turun. Segala belenggu, segala ikatan, segala luka batin, segala kekecewaan lepas dalam nama Yesus. Ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan kutuk, ikatan-ikatan belenggu kegelapan, aku lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa Tuhan. Lawat satu persatu. Lawat satu persatu. Lawat satu persatu. Lepas, lepas, lepas setiap belenggu. Setan kau tidak punya kuasa. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Ibu sakit apa? Puji Tuhan, malam ini saya merasakan mujizat yang Bapak berikan, dari khotbah yang Bapak berikan, bahwa kita itu harus tetap bangkit, maju, apapun yang terjadi, cobaan yang ada kita hadapi. Jadi sekarang kamu rasa lega gitu? Iya Pak, dan yang saya rasakan adalah saya sekarang lega dan saya memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti hati saya. Karena saya tahu Tuhan Yesus
memaafkan. Tuhan Yesus saja memaafkan. Masa saya hanya manusia biasa tidak memaafkan orang-orang yang ada pernah menyakiti hati Siapa saya. yang membebaskan kamu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Ibu sakit apa? Kalau saya sakit paru-paru sama asam lambung sama jantung. Paru-parunya udah berapa lama ibu? Kalau paru-paru saya sebenarnya sudah lama, sudah 3 tahun yang lalu. Apa yang ibu rasa ketika sakit paru-paru itu? Perih, muntah darah, terus sesak nafas yang sangat-sangat luar biasa. Setelah didoakan malam ini apa yang ibu rasa? Setelah tadi didoakan saya tiba-tiba pingsan. Setelah saya pingsan, dalam pingsan saya seakan-akan nyawaku seperti dicabut. Seperti aku terangkat ketika tiba-tiba orang bernyanyi untuk kesembuhan. Saya tiba-tiba terangkat begitu saja dan saya bangun. Coba ibu tarik napas. Coba ibu tarik napas lagi. Ibu rasa lebih lega sekarang? Puji Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sembuhkan, Dia sembuhkan sempurna. Amin. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, berikan tepuk tangan yang meriah. Ibu sakit apa? Kau sakit apa? Benjolannya di mana? Hah? Ya udah, kau nggak usah pakai mic. Kamu sakit apa? Hah? Kamu sakit? Ia ada gangguan di bagian kewanitaannya, tetapi Tuhan menyembuhkan sempurna. Penyakitnya nggak ada lagi sama sekali, Tuhan Yesus sembuhkan. Ibu sakit apa ibu? Pada waktu tadi Pak, saya duduk tuh selalu ngangkat kaki Pak. Nggak bisa kaki saya ini ditaruh di bawah Sekarang Pak. setelah didoakan apa yang terjadi? Aduh kok ringan rasanya kaki saya Pak. Saya nggak sadar saya bisa naik ke sini. Biasa nggak bisa nanjak kayak gini Oh, ya? Pak. Ringan kaki saya nggak sakit lagi Pak. Wah. Sudah bisa taruh di bawah. Jadi siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Semangat melayani Tuhan ya. Haleluya. Jerih payah ibu dalam Tuhan jangan sia-sia. Ibu sakit apa? Ada benjolan di sini kayak getah bening gitu. Saya pas dibilang datang ke depan, tiba-tiba aja roh itu padahal saya nggak ada raba ini tadi. Sampai-sampai saya Jadi nggak sekarang udah percaya. nggak ada lagi. Ya, saya bilang sama ibu ini, Bu, coba dulu apa tangan saya nggak apa yang berbeda atau apa? Ternyata bilang iya nggak ada, Bu. Nah, jadi saya bilang puji Tuhan yang menyembuhkan saya. Siapa adalah yang menyembuhkan Tuhan ibu? Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Demikianlah informasi pelayanan Gembala Jemaat Pendeta Gilbert Lumuendong untuk edisi minggu ini. Mari kita dukung dalam doa agar pelayanan Bapak Gembala semakin menjangkau banyak jiwa di seluruh kota-kota di Indonesia maupun di luar negeri. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati.